Selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Senang saya Mertun Sutomo dapat menemani Anda dalam beberapa menit ke depan, masih dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat untuk kita semua. Dan topik menarik yang akan kita bahas bersama pada saat ini yaitu appendicitis atau radang usus buntu. Walau usus buntu hanyalah kecil dalam ukurannya, tapi tahukah Anda bahwa radang usus buntu ini merupakan penyebab paling umum dari keluhan nyeri perut akut. Tidak memandang usia, dewasa atau anak-anak pun tak luput dari bahaya radang usus buntu. Bukan hanya takut dengan nyeri yang luar biasa dapat menyerang, tapi ini juga dapat berujung fatal. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk menghindarinya? Untuk itu telah hadir bersama kami di studio pada saat ini Dr. Priscilia Lumingkewas yang siap untuk memberikan informasi seputar penyakit radang usus buntu ini. Dr. Priscilia menyelesaikan profesi dokter di tahun 2020 dari Universitas Samratulangi Manado. Beliau sempat menggali pengalaman di Rumah Sakit Datu Binangkang di Bola Mongondo pada tahun 2021 dan saat ini aktif dalam pelayanan sebagai dokter di Rumah Sakit Advent Manado. Pada saat ini kita akan langsung menyapa narasumber kita yaitu Dr. Priscilia Lumingkewas. Baik, halo dokter. Halo. Apa kabarnya dokter? Puji Tuhan baik. Amin. Bagaimana kesibukan di Rumah Sakit Advent Manado ya? Cukup padat tapi puji Tuhan dapat terlewati dengan baik. Baik, dengan pertolongan Tuhan tentunya ya. Baik, kita segera akan memulaikan diskusi kita pada saat ini, tetapi seperti biasanya kita akan membukanya dengan doa terlebih dahulu dokter. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Sahabat Live, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kiranya penyertaan dan kasih-Mu menjadi bagian dalam program live kami pada saat ini. Bantu kami ya Tuhan agar dapat mendengar dan juga dapat melakukan, memperbarui hidup kami menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga akan mendoakan khusus bagi narasumber kami, Dr. Priscilia Lumingkewas, yang sudah bersedia meluangkan waktu dan juga menyiapkan pengetahuan yang akan dia bagikan kepada kita semua. Kiranya ya Tuhan, dia dapat digunakan sepenuhnya untuk menjadi berkat bagi semua kita. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian kami dalam tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik dokter, kita akan break sejenak. Dan sahabat Live, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Kita kembali kepada narasumber kita Dr. Priscilia Lumingkewas. Baik dokter, pada saat ini topik yang akan kita bahas bersama tentunya adalah appendicitis atau radang usus buntu. Nah, sebelum kita memulaikan diskusi dengan pertanyaan lainnya, tentunya kita pengen tahu sebenarnya apa sih radang usus buntu ini dokter? Oke, radang usus buntu atau yang disebut dengan appendicitis, dia adalah peradangan yang terjadi pada appendix vermiformis dan merupakan penyebab abdomen akut yang paling sering pada anak-anak maupun dewasa. Appendicitis akut ini merupakan kasus bedah emergensi yang paling sering ditemukan pada anak-anak dan remaja. Oke, jadi sebenarnya ini melihat dari ukurannya ini kecil ya, dan mungkin tempatnya juga sedikit di ujung ya dari usus besar ya. Nah sebenarnya apa sih fungsi dari appendix ini? Oke, sebenarnya fungsi dari appendix ini belum diketahui fungsinya secara pasti. Tetapi dia menghasilkan lendir 1-2 mili per hari yang normalnya akan dicurahkan ke dalam lumen dan selanjutnya akan mengalir ke sekum. Sekum ini adalah bagian dari usus besar. Nah, hambatan dari aliran lendir ini di muara appendix tampaknya dia berperan penting dalam mekanisme terjadinya appendicitis. Namun, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan kedokteran saat ini,
banyak studi membuktikan bahwa organ kecil ini atau appendix ternyata berperan membentengi tubuh kita dari serangan penyakit atau imunitas. Jadi Oke. appendix ini dia adalah bagian kecil dari usus besar. Ya. Dia bentuknya seperti cacing. Dan dalam bahasa Latin disebut appendix vermiformis. Nah, appendix ini memiliki panjang 8-10 cm. Dia berpangkal pada sekum atau pada usus besar dan terletak di perbatasan ileum dan usus besar. Nah, lebih tepatnya appendix ini dia terletak pada kuadran kanan bawah. Jadi perut kita dibagi menjadi 4 kuadran. Ya. Ada kuadran kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah, dan lebih tepatnya appendix ini terletak pada kuadran kanan bawah. Oke, nah fungsinya kita sudah tahu ya. Sekarang sebenarnya apa sih penyebab terjadi radang di usus buntu tersebut? Baik, jadi radang atau appendisitis akut ini adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Nah, dan faktor pencetus yang penyebab infeksi ini adalah disebabkan oleh sumbatan lumen appendicitis atau ada obstruksi. Nah, obstruksi ini dapat disebabkan oleh berbagai hal. Ada hiperplasia limfoid atau bisa jadi fekalit, tumor ataupun infeksi. Nah, obstruksi ini kemudian menyebabkan distensi lumen dan inflamasi yang menimbulkan gejala-gejala klinis dari appendicitis. Nah, tadi yang salah satu penyebab dari obstruksi atau penyumbatan ini adalah fekalit. Nah, fekalit ini sebenarnya yang paling sering menyebabkan penyumbatan. Fekalit ini terbentuk dari garam kalsium dan debris feses atau debris kotoran manusia dan menjadi berlapis-lapis menumpuk dan akhirnya menyumbat appendix. Dapat juga disebabkan oleh parasit seperti Enterobius vermicularis juga berpotensi dapat menyebabkan obstruksi atau sumbatan pada lumen appendix yang dapat menyebabkan terjadinya radang. Oke, baik. Nah, ini dokter mau sedikit cek dan recheck ya sedikit ya sehubungan dengan sebutan dari appendicitis. Ada yang bilang appendicitis itu adalah radang dari organ usus buntu organ usus buntu itu tersebut. Apakah seperti ini benar atau ada istilah khusus lainnya, dok? Ya, baik. Jadi sebenarnya agak kurang tepat jika kita hanya menyebutkan usus buntu. Karena seperti tadi usus buntu itu adalah bahasa awam dari appendix vermiformis yang merupakan organ yang terdapat di dalam tubuh kita. Nah, jika usus buntu ini tidak meradang, maka dia akan berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak akan menimbulkan gejala apapun. Jadi seperti yang kebanyakan kita ketahui, jika nyeri perut sering dinamai kebanyakan orang sebenarnya dengan usus buntu. Sebenarnya lebih tepatnya itu adalah radang usus buntu atau sama dengan appendicitis. Oke, jadi jangan kita salah sebut ya, appendicitis itu sudah terjadi radang ya pada usus buntu tersebut. Baik dokter, untuk gejala itu sendiri dari penyakit appendicitis itu seperti apa aja? Oke, gejala yang paling utama dan yang paling umum kebanyakan orang pasien dengan appendicitis rasakan adalah nyeri perut. Sebenarnya permulaan nyerinya terjadi di sekitar umbilikus atau sekitar pusat. Ada perasaan tidak enak atau tidak nyaman atau nyeri di sekitar pusat. Kemudian diikuti dengan menurunnya nafsu makan kita. Selanjutnya bisa lemah badan dan muntah. Gejala ini umumnya dapat berlangsung selama 1-2 hari. Selanjutnya dalam beberapa jam setelah nyeri di umbilikus atau pusat, nyeri dapat bergeser ke kuadran kanan bawah. Seperti tadi letak appendix di kuadran kanan bawah. Nyeri dapat berpindah ke kuadran kanan bawah dan mungkin dapat terjadi nyeri tekan saat ditekan di perut bagian kanan bawah. Kemudian dapat juga ditemukan adanya demam pada pasien-pasien dengan appendicitis dan bisa juga terjadinya peningkatan dari leukosit. Oke, baik. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi dalam tubuh kita ini? Mekanismenya seperti apa sehingga ujung-ujungnya bisa terbentuk radang usus buntu ini, dok? Ya, appendicitis tadi kan disebabkan kebanyakan oleh karena ada penyumbatan. Nah, penyumbatan ini dapat disebabkan tadi oleh fekalit atau kotoran yang mengeras, atau bisa jadi hiperplasia limfoid,
atau ada benda asing, atau ada parasit, ada tumor. Iya. Itu dapat disebabkan oleh itu semua. Nah, saat terjadi obstruksi, dia akan mendukung terjadinya perkembangbiakan bakteri di situ dan akan terjadi sekresi mukus sehingga menyebabkan distensi lumen dan peningkatan tekanan dinding lumen. Nah, tingkatan tekanan yang meningkat ini yang menyebabkan terjadinya orang itu merasa perutnya kembung, seperti kembung, tidak enak untuk makan, makanya terjadi penurunan nafsu makan, bahkan bisa sampai mual dan muntah. Nah, tekanan yang meningkat ini akan menghambat aliran limf sehingga menimbulkan edema dan ulcerasi mukosa. Nah, pada saat tersebut kita akan merasakan nyeri atau rasa tidak nyaman di sekitar pusat. Nah, kemudian jika keadaan ini terus berlanjut, sekresi mukus ini terus berlanjut, dan tekanan juga terus lebih meningkat, dia dapat menyebabkan adanya obstruksi dari pembuluh darah vena di usus kita. Nah, sehingga dapat juga menyebabkan bakteri terus bertumbuh dan dapat menimbulkan radang. Nah, peradangan yang meluas ini dapat mengenai sampai peritoneum, atau peritoneum itu adalah selaput yang membungkus rongga perut kita. Nah, peradangan ini saat dia terjadi itu akan itu menyebabkan apendisitis akut. Bila kemudian tadi vena yang terganggu, selanjutnya jika keadaan ini terus berlanjut, maka arteri juga dapat terganggu dan akan timbul infark dinding dan gangren. Nah, stadium ini dinamakan dengan apendisitis gangrenosa. Nah, ini di mana kalau keadaan ini adalah keadaan di mana appendix itu menjadi rapuh dan sangat mudah untuk pecah. Ini di mana pasien sudah merasa sangat nyeri-nyeri yang tidak tertahankan di perut bagian kanan bawah. Nah, meskipun bervariasi, biasanya kalau sudah di stadium ini, perforasi atau pecahnya appendix itu bisa terjadi paling sedikit 48 jam setelah gejala pertama kali dirasakan. Nah, bila semua proses di atas ini berjalan dengan imunitas seseorang yang baik, cukup baik, maka akan terjadi perlekatan omentum dan usus sebagai mekanisme pertahanan, sehingga akan timbul seperti massa lokal di tempat itu. Sehingga walaupun kelihatannya membaik, tapi sudah terbentuk massa di tempat itu. Jadi jika tidak segera ditangani, massa itu dapat menyumbat lagi dan dapat terjadi lagi radang usus buntu. Oke dokter, jadi tadi salah satu gejalanya adalah nyeri yang tidak tertahankan di bagian kanan bawah ya. Nah, bagaimana untuk kita menilai atau kita dokter ya dapat memvonis diagnosa bahwa pasien ini sudah terkena apendisitis. Nah, kira-kira apa saja pemeriksaan secara medis yang seharusnya dilakukan? Iya, ada beberapa tanda khas yang biasanya kita periksa kepada pasien-pasien dengan apendisitis. Yang pertama, seperti tadi yang sudah banyak disebutkan, adalah nyeri tekan di perut bagian kanan bawah. Sudah pasti akan terjadi nyeri tekan. Selanjutnya dapat terjadi juga nyeri lepas. Jadi saat ditekan nyeri, saat dilepas nyeri. Itu juga salah satu tanda pasti dari apendisitis. Ada beberapa tanda yang lainnya juga, seperti Rovsing sign. Ketika ditekan di perut bagian kiri, akan terasa nyeri di bagian perut kanan bawah. Dan selanjutnya ada 2 tanda juga, psoas sign dengan obturator sign, di mana ketika kaki kanan kita diangkat, akan terjadi nyeri di perut kanan bawah, dan ketika dikembalikan lagi, kakinya akan terjadi nyeri juga di bagian kanan bawah. Dan jika tadi terjadi situasi seperti pecahnya appendix, maka akan terjadi defense muskular atau nyeri tekan di seluruh lapang perut dan teraba keras di seluruh lapang perut. Oke, baik dokter. Jadi sebenarnya ya dokter, pada saat orang yang menderita sakit ya, nyerinya di kanan bawah itu terus malah dokter tekan ya, itu sebenarnya cara dokter untuk memeriksa ya. Bukan karena sengaja ya buat biar kita jadi lebih sakit ya dokter. Baik, katanya ada dokter cara atau menilai lebih detailnya kayak totalnya berapa untuk
menilai diagnosa berikutnya. Itu seperti apa? Ya, jadi kita menggunakan sistem scoring, namanya ada skor Alvarado. Nah, di situ ada beberapa poin yang dinilai gejala klinis atau tanda klinis atau hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, komponen yang dinilai ada pertama nyeri perut yang berpindah dari umbilikus atau pusat ke perut kanan bawah, itu skornya 1. Selanjutnya ada nafsu makan menurun, skornya 1. Mual dan muntah, skornya 1. Nyeri lepas di perut kanan bawah, skornya 1. Baru nyeri tekan pada kanan bawah, skornya 2. Adanya demam atau suhu di atas 37,2 derajat Celcius, skornya 1. Dan pada hasil pemeriksaan laboratorium dapat ditemukan adanya leukositosis atau leukosit yang jumlahnya lebih dari 10.000, skornya 2. Dan pada pemeriksaan laboratorium juga dapat ditemukan adanya shift to the left atau neutrofil lebih dari 75%, skornya 1. Dari semua komponen tadi totalnya 10. Nah, dapat diinterpretasikan jika skornya didapatkan 7-10, maka kemungkinan besar itu memang apendisitis akut. Jika skornya 5-6, perlu kita observasi lagi selama 24-48 jam karena mungkin diagnosis yang lain yang mirip dengan apendisitis. Tapi jika skornya 1-4, maka bisa dipastikan bukan apendisitis akut. Baik dokter, sebelum kita berpindah kepada sesi berikutnya ya, sebelum kita tutup sesi ini saya ingin bertanya. Tadi dokter sempat sebutkan untuk total skor ya, 7-10 sudah pasti apendisitis. Bagaimana dengan skor 5-6, jadikan observasi kembali, itu biasa penyakit apa yang mendekati apendisitis? Ya, biasanya penyakit yang gejalanya serupa dengan apendisitis adalah gastritis atau radang infeksi pada lambung. Itu juga dapat menyebabkan menurunnya nafsu makan, nyeri perut, dan mual dan muntah. Itu semuanya ada juga di apendisitis. Cuma jika bedanya, jika di apendisitis nyerinya setelah di sekitar umbilikus, dia dapat berpindah ke kuadran kanan bawah dan akan terasa sangat nyeri. Tapi jika gastritis atau infeksi pada lambung, dia nyerinya di atas umbilikus atau sekitar umbilikus atau di epigastrium atau bagian ulu hati yang akan terasa sangat nyeri. Biasanya apa pemeriksaan selanjutnya yang bisa digunakan untuk memastikan? Ya, selanjutnya pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan. Selain tadi ada pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan, juga adalah pemeriksaan USG, ultrasonografi untuk memastikan. Boleh juga pemeriksaan foto perut, foto abdomen, atau foto bagian dada untuk memastikan tidak ada penyulit lainnya jika akan dilakukan nanti penata laksanaan dari apendisitis ini. Oke, baik dokter. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Kita akan break sejenak ya dokter. Dan sahabat live, kami akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di live Live in Fullness to Eternity. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di live Live in Fullness to Eternity. Kita kembali kepada narasumber kita Dr. Priscilia Lumingkewas. Masih dalam topik yang sama, apendisitis. Baik dokter, untuk melanjutkan diskusi kita ya, bagaimana cara kita untuk mengobati apendisitis ini? Ya, ketika tadi jika diagnosis klinisnya sudah jelas, jelas ini benar-benar apendisitis, maka tindakan yang paling tepat dan merupakan satu-satunya pilihan terbaik adalah tindakan bedah atau operasi dengan namanya adalah apendektomi. Tapi sebelum dilakukan tindakan operasi, sebelum itu dapat kita lakukan pertama adalah observasi ketat, meminta pasien untuk tirabaring dan puasa.
Nah, Oke. saat ini dapat dilakukan tadi pemeriksaan penunjang, bisa kita foto abdomen atau foto toraks untuk mencari apakah ada penyulit jika akan dilakukan tindakan pembedahan. Nah, dapat juga diberikan dulu suntikan antibiotik secara intravena, dan dapat juga diberikan anti nyeri atau analgesik. Nah, pada kasus jika apendiksnya sudah pecah atau perforasi, perlu diberikan resusitasi cairan terlebih dahulu sebelum dilakukan operasi. Kemudian operasi ada 2 teknik. Yang pertama ada yang tadi apendektomi, di mana itu dilakukan insisi atau sayatan pada perut kuadran kanan bawah. Lalu selanjutnya ada yang terbaru dan lebih modern, tentunya dapat menyebabkan juga luka operasi yang lebih kecil, namanya adalah laparoskopi apendektomi. Nah, ini teknik operasi yang baru dan karena lukanya lebih kecil, maka kemungkinan untuk terjadinya infeksi setelah operasi juga lebih kecil. Dan setelah itu, setelah dilakukan operasi, tentunya kita juga harus mengobservasi keadaan pasien setelah operasi. Kita memastikan tidak adanya perdarahan atau infeksi setelah dilakukannya apendektomi, karena kita membuat luka, otomatis ada resiko untuk infeksi. Nah, kita pastikan pasiennya tidak demam, karena salah satu reaksi dari infeksi adalah demam. Lalu pasiennya dapat dibaringkan dalam posisi Fowler selama 12 jam, itu posisi setengah duduk. Jadi tubuhnya berbentuk 90 derajat, setengah duduk, lalu dipuasakan terlebih dahulu. Setelah selesai operasi juga harus dipuasakan, lalu kemudian secara bertahap kita menilai apakah fungsi organ sudah berfungsi dengan baik. Pasien dapat diberikan minum, kemudian bertahap makanan saring, makanan lunak, dan kemudian pasien dapat makan makanan biasa. Baik, jadi dengan kata lain harus puasa ya. Walaupun sakit perut, jadi tidak bisa kita katakan, wah sakit perut dokter suruh puasa lagi ya. Memang sudah prosedurnya. Baik dokter, apa yang bisa terjadi kalau pasien ujung-ujungnya tetap menolak? Mungkin karena takut atau sebab lainnya. Ya, kalau pasien menolak seperti yang tadi dalam 48 jam biasanya, walaupun pada setiap pasien berbeda-beda, tapi biasanya 48 jam jika tidak ditangani atau jika tidak segera dilakukan operasi, maka penyebab yang paling buruk atau komplikasi yang paling buruk yang dapat terjadi adalah perforasi atau pecahnya apendiks itu. Nah, seperti yang kita sudah bahas tadi, bahwa itu terjadi peradangan. Banyak bakteri yang terkumpul di dalam situ. Jadi ketika dia lebih meradang dan pecah, maka akibatnya adalah bukan hanya di situ saja yang radang, tapi saat dia pecah, seluruh bagian tubuh kita akan infeksi juga, radang, dan bakterinya menyebar di seluruh bagian perut dan mengakibatkan tadinya hanya akan dioperasi kecil di bagian kanan bawah, tapi jika sudah pecah dan menginfeksi seluruh bagian perut, maka yang dapat terjadi adalah operasi besar karena harus mengeluarkan infeksinya. Harus memastikan seluruh organ itu sudah bersih dari infeksi, dan itu kebanyakan jika tidak ditangani dengan baik dan cepat, maka dapat menimbulkan sampai gagal organ dan dapat mengakibatkan kematian. Wah, jadi ini jangan dianggap remeh ya sebenarnya. Baik dokter, apa yang bisa dilakukan kira-kira untuk mencegah sebelum terjadi radang? Tadi penyebab yang paling sering kan karena ada obstruksi atau sumbatan. Dan sumbatan yang paling sering itu adalah feses atau kotoran manusia yang keras ya atau yang menumpuk. Jadi yang pertama adalah cara mencegah makan makanan yang bergizi dan tinggi serat. Nah, kenapa harus tinggi serat? Apa sih fungsi serat ini? Fungsi serat adalah untuk mencegah sembelit. Nah, itu untuk memperlancar kita buang air besar. Nah, serat makanan ini dia mempunyai daya serap air yang tinggi, sehingga jika adanya serat makanan pada feses atau kotoran, itu dapat menyebabkan feses ini dapat menyerap air yang lebih banyak dan volumenya dapat menjadi lebih besar dan tekstur dapat menjadi lebih lunak sehingga dapat mencegah terjadinya obstruksi atau penyumbatan di apendiks. Selanjutnya tentunya tidak lengkap kalau sudah makan makanan yang banyak seratnya tapi tidak mengkonsumsi air putih yang cukup karena serat akan menyerap air. Jadi kita harus mengkonsumsi air putih 1,5 sampai 2 liter per hari.
untuk mencegah terjadinya appendicitis. Dan selanjutnya harus olahraga teratur. Oke. Karena organ tubuh kita ini berfungsi dengan baik karena peredaran darah juga mengalir lancar di dalam tubuh kita. Jika kita kurang bergerak atau kurang olahraga, maka akan mempengaruhi peredaran darah kita yang dapat menyebabkan sulit juga buang air besar atau feses atau kotoran manusia itu dapat menjadi keras dan dapat beresiko untuk menyumbat appendix. Oke, baik dokter. Dokter masih sehubungan dengan pencegahan ya. Nah, ada orang yang mengatakan bahwa jangan makan biji jambu karena katanya akan mengakibatkan radang usus buntu. Nah, ada juga yang katakan jangan makan biji cabai atau rica ya orang Manado bilang. Nah, ini susah juga nih, orang Manado kan makan cabai banyak ya. Jadi bagaimana tanggapan dokter? Ya, memang itu kebanyakan kita dengar ya. Memang sejujurnya sejak saya kecil juga sering mendengar hal itu. Benar. Tapi ketika lebih mempelajari lebih lanjut, oh ternyata itu hanya mitos. Nah, faktanya radang usus buntu itu dapat disebabkan oleh dua hal tadi, infeksi atau adanya sumbatan, dan yang paling sering adalah kotoran yang mengeras atau bisa jadi cacing atau tumor. Nah, biji cabai atau jambu, apalagi ketika kita makan, kita sudah kunyah terlebih dahulu ya. Jadi itu ukurannya terlalu kecil untuk dapat menyumbat usus. Jadi artinya kecil kemungkinan biji cabai atau jambu dapat menjadi penyebab utama dari radang usus buntu. Nah, ada penelitian, salah satu penelitian di Publish Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine menyebutkan dari 1969 kasus appendicitis yang diteliti, hanya 1 kasus radang usus buntu yang disebabkan oleh biji buah. Jadi artinya sekitar 0,05% saja kemungkinan. Oleh karena itu, apakah benar memakan jambu biji atau biji cabai dapat menyebabkan usus buntu? Itu hanya mitos. Oke, itu tidak benar ya. Baik, dokter sebutkan waktu kecil ya, saya jadi teringat nih sebenarnya. Nah, kata orang juga waktu saya kecil kalau lompat-lompat terlalu banyak, lari sana sini, apalagi setelah makan, katanya sudah bisa menyebabkan radang usus buntu. Benar atau tidak ini? Sebenarnya faktanya tidak ada hubungan antara melompat dengan radang usus buntu. Tapi alangkah lebih baiknya memang kalau setelah makan tidak melompat atau olahraga berat. Karena itu dapat menyebabkan perut mengalami kram. Jadi bukan dapat menyebabkan usus buntu, tetapi dapat menyebabkan perut menjadi kram. Oke, baik. Baik dokter, kita masuk di dalam mitos dan fakta ya dokter. Nah, mitos fakta yang pertama yaitu konsumsi mie instan dapat menyebabkan usus buntu. Sebenarnya belum ada bukti yang membuktikan bahwa konsumsi mie instan berhubungan dengan kejadian radang usus buntu. Ya, tapi kandungan utama mie instan ini berbahaya bagi penderita hipertensi darah tinggi karena di dalam mie instan ini banyak mengandung garam dan itu berbahaya bagi penderita hipertensi dan juga dapat meningkatkan resiko obesitas. Selain itu, kandungan vitamin, protein dan mineral di dalam mie instan sangat minim sehingga belum lagi di mie instan ada tentu bahan pengawetnya ya, sehingga mengkonsumsi mie instan saja sebagai bahan pokok makanan dapat menyebabkan kurang gizi. Jadi bukan berarti mie instan tidak menyebabkan usus buntu, mari kita makan banyak-banyak. Jadi itu dapat berbahaya bagi penderita hipertensi dan juga jika hanya memakan itu dapat menyebabkan kurang gizi. Oke, mitos dan fakta berikutnya dokter. Apakah radang usus buntu bisa terjadi 2 kali? Faktanya tadi usus buntu atau organ usus buntu itu hanya 1 di dalam tubuh manusia. Nah, artinya jika sudah pertama kali mengalami radang usus buntu dan sudah dilakukan pengangkatan atau operasi, maka tidak mungkin terjadi yang kedua kalinya karena sudah diangkat. Tapi kalau sebelumnya tidak diangkat, masih dan terjadi masa seperti yang tadi, dapat menyebabkan terjadinya usus buntu yang kedua kalinya. Oke, jadi mitos atau faktanya itu tergantung apakah appendixnya itu atau usus buntunya itu sudah dikeluarkan atau belum ya dokter. Baik, mitos atau fakta berikutnya yaitu sering menahan buang angin, katanya dapat memicu radang usus buntu. Itu juga sebenarnya adalah mitos.
Oke. Karena sering menahan buang angin tidak menyebabkan adanya obstruksi di appendix. Jadi itu juga tidak menyebabkan terjadinya massa feses yang lebih keras. Jadi itu juga sebenarnya adalah mitos. Oke, saya coba dengan mitos dan fakta selanjutnya ya. Gemar mengkonsumsi daging kalengan katanya dapat memicu radang usus buntu. Itu dapat berhubungan dengan pemicu radang usus buntu karena daging kalengan itu tidak menyebabkan feses kita menjadi lebih lunak, malahan menjadi lebih keras. Jadi bisa jadi itu berhubungan dengan penyebab terjadinya radang usus buntu. Faktor kurang serat ya. Iya. Oke. Baik dokter, mitos dan fakta berikutnya. Jajan sembarangan sebabkan radang usus buntu. Oke, ini sebenarnya agak bingung ya, soalnya jajan sembarangan itu dapat memungkinkan makanan yang kita konsumsi mengandung banyak bakteri. Kita tidak mengetahui apa yang ada di jajanan itu. Bakteri dapat menyebabkan infeksi pada usus kita. Jadi walaupun bukan radang usus buntu yang terjadi, tapi makan sembarangan atau jajan sembarangan dapat menyebabkan infeksi yang lain di saluran pencernaan kita. Oke, mitos dan fakta terakhir ya dokter. Usus buntu tidak ada gunanya. Oke, jadi sebenarnya itu yang tadi disebutkan usus buntu itu organ yang menempel di bagian usus besar. Dia bentuknya memang buntu, memang diciptakan buntu. Sebenarnya sebelumnya itu tidak diketahui pasti sebenarnya fungsinya untuk apa, tetapi karena seiring berkembangnya pengetahuan, dilakukan banyak penelitian dan ternyata usus buntu itu ternyata berguna untuk daya tahan tubuh atau kekebalan tubuh kita. Oke, baik dokter. Terima kasih untuk penjelasan-penjelasan, jawaban-jawaban yang sudah diberikan ya dokter. Kita akan segera menutup diskusi kita, tetapi sebelumnya saya ingin bertanya atau meminta dokter ya untuk memberikan sedikit closing statement untuk apa kira-kira pesan yang penting untuk disimpan sahabat live sekalian. Oke, untuk sahabat live sekalian, mungkin untuk closing statement, saya ingin memberikan tips bagaimana untuk menghindari appendicitis, bagaimana tips makanan terutama. Yang pertama adalah menetapkan jadwal makan yang teratur, jadi makan harus teratur. Yang kedua, makan itu 3 kali dengan sarapan yang paling berat dan makan malam yang paling ringan. Karena sarapan itu di saat pagi kita akan memulai aktivitas, kita membutuhkan banyak energi. Jadi makanan yang kita makan banyak pada pagi hari dapat membantu kita untuk beraktivitas. Makanan itu digunakan, diubah menjadi energi. Tapi jika kita makan sebaliknya, makan banyak pada malam hari, sedangkan malam hari setelah makan kita tidur ya, tidak beraktivitas. Maka itu tidak akan dirubah menjadi energi, malahan akan diubah menjadi lemak dan dapat berbahaya bagi kesehatan pencernaan kita. Selanjutnya, luangkan waktu untuk menikmati makanan kita. Maksudnya adalah kebanyakan kita makan tidak dikunyah dengan baik ya, apalagi kalau kita mau terburu-buru mau pergi ke satu tempat, kita harus meluangkan waktu untuk menikmati makanan kita, kunyahlah dengan baik karena itu akan membuat pencernaan kita lebih sehat. Selanjutnya menghindari produk-produk olahan seperti tadi daging kalengan, produk-produk olahan karena itu kurang seratnya. Jika kita memakan banyak itu dapat menyebabkan kita sembelit dan beresiko untuk terjadinya appendicitis. Selanjutnya gantikan daging dan ikan dengan polong-polongan dan kacang-kacangan karena itu sama-sama adalah sumber protein, jadi dapat digantikan. Selanjutnya sertakan sayur berdaun dalam makanan sebanyak mungkin dan sesering mungkin karena di situ juga mengandung banyak serat. Selanjutnya seperti yang tadi kita tingkatkan asupan cairan kita, minum 8-10 gelas setiap hari di antara waktu makan, bukan di saat makan. Selanjutnya perbanyak makan buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian karena biji seperti tadi tidak menyebabkan appendicitis ya, jadi tidak apa-apa memakan biji-bijian, sereal. Selanjutnya hindari teh, kopi dan minuman beralkohol, juga minuman-minuman berkarbonasi karena dapat menyebabkan terganggunya sistem pencernaan kita. Dan yang terakhir saya ingin
membagikan kepada teman-teman live sekalian dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Selanjutnya juga ada dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi baiklah kita menjaga kesehatan kita untuk penyakit apapun itu. Kita menjaga kesehatan kita agar kita dapat semaksimal mungkin menggunakan tubuh yang Tuhan berikan untuk pelayanan bagi Tuhan. Amin. Luar biasa closing statement yang sudah dibagikan, tips juga dengan ayat untuk menguatkan kita. Baik, dokter, kita akan segera menutup diskusi kita, tetapi sebelumnya bisakah saya minta dokter untuk bantu untuk memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas pimpinan Tuhan kepada kami sampai pada saat ini. Ya Tuhan, tadi kami sudah membahas tentang radang usus buntu, kiranya Tuhan bantu kami agar kami dapat mengerti, dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami boleh menjaga kesehatan kami, agar kami boleh menggunakan tubuh kami hanya untuk pelayanan bagi Tuhan dan untuk kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Ampuni dosa kami begitu banyak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Amin. Baik, terima kasih dokter untuk waktunya, untuk ilmunya, jawaban-jawaban yang sudah dibagikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan memberkati dokter dalam segala tugas dan tanggung jawab. Baik, tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa di rumah, sahabat Live Cornelius Media dan Hope Channel Indonesia yang tentunya sudah dengan setia mengikuti siaran ini hingga akhirnya. Namun sudah saatnya kami pamit mundur diri, demikianlah perjumpaan kita di episode ini. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami, Anda bisa share video kami dari akun Facebook atau YouTube kami kepada sahabat atau keluarga yang Anda kasihi. Dan jangan melewatkan episode live selanjutnya, masih di hari dan waktu yang sama. Dan jangan lupa juga untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Akhir kata saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas pada saat ini mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.